Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan, ku tanam sawit sampai ke hutan-hutan. Hidup Jokowi! Menolak bantuan beras dari diaspora di Malaysia untuk bencana Sumatera karena katanya kita sudah swasembada beras. Tapi setuju untuk impor 1000 ton beras dari Amerika. Coba kalian pikir, dikasih yang gratis nggak mau, itu juga buat bantuan bencana Sumatera, malah pilih yang harus beli. Coba kalian tebak, negara macam apa itu? Sejarah Indonesia merdeka bang, baru kali ini bang punya pemimpin 2 kali nggak ada harga dirinya di mata rakyat bang. 2 kali punya pemimpin di negeri ini nggak ada harga dirinya karena punya peraturan itu nyeleneh, ngawur, udah banyak ngerugiin, menindas rakyat, kejam sama rakyat. Waktu pidatonya mah beda bang, sebelum jadi siap mati bersama rakyat, siap tumbang bersama rakyat, siap tenggelam sama rakyat. Tapi udah jadi mah kalian tindas tuh rakyat, zolim sama rakyat. Kalian sudah banyak berkhianat pada Ibu Pertiwi, kalian sudah banyak berkhianat pada bangsa negara, kalian sudah berkhianat pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Baru kali ini bang, sejak Indonesia merdeka bang, punya presiden malah ngedukung Zionis Israel. Padahal Indonesia punya utang budi sama Palestina. Kalau nggak ada Palestina, Indonesia nggak akan merdeka. Paham itu? Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Dah gila lagi guys ya, Prabowo ini diledek sama video-video parodi ya. Dan juga dia dulu kan sering teriak-teriak ya, hei antek-antek asing, malah sekarang jadi kacung asing guys. Dan ini soal ini guys, soal Indonesia bubar 2030 dia kan pernah bilang dulu ya. Tapi kayaknya ini dipercepat guys. Contohnya dia kan ngasih data warga Indonesia ini kan ke Amerika gitu ya kan. Itu kan salah satunya gitu. Dan juga dia benar-benar jadi kacung Amerika guys ya. Apalagi dia di hadapan Donald Trump itu dia kayak nggak punya harga diri guys, kayak direndahkan banget gitu ya. Gimana lagi kan, demi bisnis kita bisa bilang apa gitu ya kan. Jadi nggak usah lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi medsos untuk Pak Prabowo. Monggo ngopi bosku. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Hidup Jokowi!
Indonesia bubar 2030. Namanya kerja paksa. Gue sebagai rakyat Indonesia merasa malu melihat video ini. Presiden Republik Indonesia layaknya kacung Donald Trump. Suruh megang map, suruh megang pena. Kacung! Untuk Bapak Presiden Prabowo, apakah tidak merasa malu? Anda itu kepala negara, setara dengan mereka semua yang ada di situ. Kenapa Anda mau saja diperlakukan seperti ini? Dari video ini aja, kita udah bisa menyimpulkan apa sebenarnya niat Trump. Ingat loh, Bapak itu seorang presiden, marwah Bapak sebagai kepala negara Republik Indonesia dipertaruhkan di situ. Kami aja rakyat Indonesia merasa malu melihatnya. Apakah Bapak tidak malu? Apa yang diharapkan dari seorang Donald Trump? Apa? Hanya kehancuran yang ada. Apakah tidak berkaca dari kasus Venezuela? Betapa arogansinya dia. Sebenarnya apa sih yang ada di otak Bapak itu sebenarnya apa? Apa? Coba bawa ke pidato. Isi otak Bapak itu bawa ke pidato. Nah, ini baru penghinaan terhadap negara, bukan cewek itu yang anaknya jadi WNA. Coba kalau ini Putin atau Raja Charles atau Xi Jinping, Trump bakal kasih nggak? Tolong pegangin ya, ini tanda tangan kontrak BOP. Ini kan sebenarnya harus dipegang itu kan pembawa acara, wakil pembawa acara, si MC, harusnya kan begitu. Ini kok merendahkan, terus mau aja pegang gituan. Ini adalah humor orang bule, sarkasm. Gue rendahin lah, gue ikat ya. Karena dulu kan pernah gebrak-gebrak meja di PBB. Kami akan lawan Israel, kami tidak akan mengakui. Terus Benjamin Netanyahu kan, oke, well done, good job, President of Indonesia. Terus Donald Trump bilang, my good friend. Itu kan merendahkan dan terbukti sekarang terjadi di sini. Ini yang kalian harusnya terhina. Kok mau dijadikan sebagai pembantu? Ya, kacung gitu. Dan ini sekarang kan sudah mulai goyah kan? Katanya bakal keluar dari BOP kalau tidak mengikuti standar. Ini mau masuk atau kagak? Kalau aku jadi orang Palestina bakal marah sekali. Marah sama Indonesia. Enak aja lo ya, lo bakal duduki wilayah saya di Rafah. Kamu dapat bagian apa? Kami nggak dilibatin. Sama aja gue sekarang punya rumah kosong, ujuk-ujuk akunya diusir, terus kalian masuk orang lain atas nama damai. Iya, kami akan ngerawat rumah kamu gini-gini. Terus gue nya kemana? Di luar. Ini kan sama kan tanah kosong di Palestina. Terus ujuk-ujuk ada Pakistan, Kosovo, Bosnia, Argentina, Mesir, negara-negara nggak jelas lah, sama Jordan, Lebanon kali itu yang banyak perangnya. Ngapain? Terus mereka menduduki tanah kita. Ujuk-ujuk atas nama damai. Gue bakal bilang Palestina ke Indonesia, dasar lo ya. Mentang-mentang lo pengen duit BU, lo hanya pakai nama gua, nama damai, nama kemerdekaan. Padahal lo pengen duitnya Donald Trump, pengen investasi. Ono ini tekucrut. Mau impor ayam, impor beras dari Amerika.
Jadi semuanya ini sebenarnya sangat amat tidak masuk akal, sangat amat blunder banget, dan sangat menyakiti hati orang Palestina. Kalau aku jadi orang Palestina, aku bakal marah sama negara-negara yang mau menduduki tanah saya, dan aku tidak dilibatkan. Tapi keren banget ya, Israel ya, dia abisin Palestina, bom habis sampai rata. Terus Donald Trump masuk ya sebagai properti ya, sebagai developer. Dia akan bangun ini, terus dia pakai kita Indonesia, Kosovo, Bosnia, itu negara-negara nggak jelas ya, Kosovo segala macam, untuk jadi satpam. Untuk jadi satpam ya, untuk menjaga tanah ya, supaya tanahnya nggak diotak-atik sama orang Palestina. Memang keren, cerdas orang Israel itu, kerjasamanya bagus. Si orang Amerika kasih itu senjata-senjata ke Israel ya, dibom itu sampai hancur. Donald Trump masuk ya, mau bangun ya, pakai desain-desain gini-gini ya, pokoknya mewah. Taruh satpam, diantaranya ada kita Indonesia. Kalau gue jadi orang Indonesia dan saya orang Indonesia, malu dan sakit hati hanya dijadikan satpam. Dan kita jadi musuh Palestina. Pasti Palestina akan musuhin kita. Enak aja loh jadi satpam di tempat gue. Terus gue diapain nih? Gue gak dilibatin. Kalian menentukan nasibku. Mau gak? Orang lo punya rumah, orang lain masuk, dan orang lain menentukan nasib rumah kamu. Lo mau gak? Hanya orang gila yang mau. Saya rasa orang Palestina tidak segila itu. Lo bangga? Gue malu. Pegang tuh kontrak, pegang tuh kontrak. Saya pegang aja bakal malu. Kalau gue jadi oke, gas gue lempar tuh kontrak. Enak aja. Dikira gue jadi pembantu di sini, gue langsung walk out. Kalau gue langsung walk out, tapi kan kepalang malu. Kalau kita punya pendirian langsung walk out, direndahkan, ya kan direndahkan. Tapi susah sih ya, demi uang ya kita rela direndahkan dong hari gini.